ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul iman an ta'lama anna Allaha ma'aka haitsu ma kunta wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ahibbin nas ma tuhibbu li nafsik. Rawahu Bukhari. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur di sore yang sangat mulia ini bisa berjumpa dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Di antara tugas kita sesama muslim adalah saling memberikan nasihat. Karena sesungguhnya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Setiap nasihat yang disampaikan insya Allah itu akan memberikan faedah, akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman dan bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasihat kita di sore yang sangat mulia ini adalah mukmin yang utama. Sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi, di mana Rasul bersabda bahwa di sini ada 3 ciri mukmin yang utama. Rasul menyebutkan afdalul iman, iman yang paling utama, mukmin yang paling utama adalah an ta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Seorang mukmin yang senantiasa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersamanya. Artinya apa? Di sini adalah sebuah sifat muraqabatullah. Seorang mukmin yang senantiasa merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini luar biasa. Bagaimana kita mengaplikasikan sifat dan sikap ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seorang diri kita, pribadi kita. Ketika kita seorang pribadi mukmin yang merasakan Allah mengawasi kita, maka di sana akan menimbulkan sebuah sifat dan sikap yang luar biasa bahwa kita tidak akan berani berbuat jahat dan kita hanya berbuat yang baik-baik saja. Kenapa? Karena kita merasakan Allah memantau kita. Makanya sifat ini sangat luar biasa. Seorang ahli bisnis bila memiliki sifat ini, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat itu, antara seorang anak bersama mamanya sebagai penjual susu pada saat itu, dia berhadapan dengan penjual-penjual susu yang lainnya yang ternyata mereka adalah curang. Di mana pada saat itu mereka mencampur susu dengan air, dijual dengan harga yang sangat murah. Sementara seorang ibu dan seorang anak ini, dia tidak akan melakukan itu dalam sebuah dialog singkat. Sehingga didengar oleh Amirul Mukminin bahwa ketika orang tuanya mengatakan kepada anaknya, hendaknya kita campur saja susu kita dengan air. Tidak ada yang melihat. Ada kalimat luar biasa yang muncul dari seorang anak ini. Dia mengatakan, bisa saja Amirul Mukminin tidak melihat kita. Bisa saja Khalifah tidak melihat kita. Tapi Tuhannya Amirul Mukminin itu melihat kita, Mak. Tuhannya Amirul Mukminin melihat kita, Bu. Disinilah bergetar orang tuanya ini.
sehingga memastikan dirinya tidak akan melakukan kecurangan. Ini luar biasa. Bagaimana dengan pedagang-pedagang kita hari ini? Bagaimana dengan mereka yang berbisnis hari ini? Benarkah bisnis mereka itu adalah murni benar? Betul apa yang dia jual? Murni yang dia jual? Misalnya tipe barangnya itu adalah barang tipe A. Apa benar tipe A? Tidak dicampur dengan tipe B dan C? Atau barang itu tipe B? Apa benar tipe B? Kualitasnya B? Nah, disinilah. Bagaimana juga Rasulullah mengajarkan kita dalam berbisnis. Maka kenapa bisnisnya Rasulullah itu sampai bukan hanya orang mukmin, orang non-muslim pun percaya dengan bisnis Rasulullah. Kenapa? Karena jujur. Sehingga Rasulullah menjelaskan semua kondisi barang yang dia jual. Bahwa barang ini tipenya A, barang ini tipenya B, barang ini tipenya C. Kenapa? Supaya orang yang membeli itu puas, tidak merasa dibohongi. Dan berhati-hatilah ketika kita berbohong. Dan orang tahu bahwa apa yang kita lakukan itu bohong. Maka selamanya orang tidak akan pernah percaya dengan kita. Jadi tetaplah dengan posisi jujur. Tetaplah dengan posisi merasa diawasi oleh Allah. Karena sesungguhnya meskipun terkadang ini berat. Tapi kelak nanti ya kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Masyarakat akan memuliakan kita. Bahkan bisnis kita itu bukan hanya dipercaya dalam skala lokal. Bahkan insya Allah sampai internasional pun percaya. Kenapa? Karena kejujuran kita. Tentunya dengan kualitas yang baik pula. Nah, ini contoh. Bagaimana sifat dan sikap seorang anak penjual susu yang kemudian dialog singkat ini didengar oleh Amirul Mukminin. Dan akhirnya dinikahkanlah seorang anak penjual susu ini dengan seorang anak Amirul Mukminin. Sehingga lahirlah orang-orang besar dari pernikahan yang mulia ini. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa menjadi calon darah baru dan lintu baru juga harus diperhatikan kualitas imannya, kualitas akhlaknya, ya semuanya. Kenapa? Karena dari darah baru dan lintu baru ini akan melahirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Nah, ini penting. Makanya mendidik diri kita menjadi pribadi yang jujur, pribadi yang merasa diawasi oleh Allah, maka akan melahirkan sifat yang luar biasa. Kita tidak akan pernah berani melakukan kejahatan. Contoh yang lainnya hari ini misalnya, alhamdulillah kalau Bapak Wali Kota kita hari ini dengan gencarnya melakukan kebersihan ya, alhamdulillah kita angkat jempol, yang mudah-mudahan itu bagian dari sebuah sifat yang sangat luar biasa. Dan kita juga menghimbau kepada masyarakat, kalaulah pemimpin sudah mulai berbuat baik, salah satunya misalnya mencanangkan program kebersihan, maka bagaimana masyarakat itu punya kesadaran menjaga kebersihan itu. Jadi kita tidak lagi melihat pemandangan sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan, sampah-sampah yang menumpuk di atas jembatan, sampah-sampah yang masuk ke dalam parit dan mengganggu sanitasi air, tidak bisa mengalir, menimbulkan bau yang sangat busuk dan seterusnya. Dan mudah-mudahan ini masyarakat kita, khususnya Kota Lux Mawai dan pada umumnya, ya siapa saja dimanapun mereka berada, ya dimanapun mereka berada, tetap menjaga kebersihan dimanapun berada. Karena sesungguhnya Allah mencintai kebersihan dan orang-orang yang bertaubat. Nah, ini yang pertama. Bahwa orang mukmin yang baik adalah mereka yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga berapapun usia dia, apapun pangkat dan jabatannya, maka senantiasa dia menjadi pribadi orang-orang yang berbuat baik. Kalau tadi dia seorang pribadi mukmin, saat sendiri tak ada yang melihat, dia senantiasa berbuat baik. Seorang ahli bisnis, maka bisnisnya pun bisnis yang baik-baik karena Allah memantaunya. Seorang karyawan, dia akan bekerja dengan maksimal dan profesional. Kenapa? Karena bukan atasan yang mengawasinya, Allah sebagai pengawasnya. Bahkan seorang atasan pun akan berusaha menciptakan kebaikan-kebaikan pada karyawannya, mensejahterakan karyawannya. Kenapa?
karena dia merasa dipantau oleh Allah. Kalau sifat ini kita miliki, maka akan lahirlah manusia-manusia terbaik. Ketika lahir manusia terbaik, maka insya Allah dunia ini akan baik. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ketika manusia itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Masya Allah, Allah turunkan rahmat dan nikmat dari langit. Allah keluarkan rahmat dan nikmat dari bumi. Sambungan ayat ini adalah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi apabila mereka berbuat dosa, bermaksiat, maka berhati-hatilah, azab Allah itu sangatlah pedih. Azab Allah itu sangatlah berat. Nah, ini yang pertama. Jadi sifat ini perlu dimiliki oleh siapapun dan kapanpun serta dimanapun, level apapun pangkat dan jabatannya. Maka ketika sifat ini dimiliki, maka dia akan menjadi pribadi yang senantiasa berbuat baik. Kemudian yang kedua, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Orang mukmin yang baik adalah mereka yang berakhlak yang mulia. Nah, ini kalau tadi sebuah sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lebih kepada sifat yang terlihat dalam dirinya. Berarti ini tidak bisa dipisahkan. Ketika mereka merasa diawasi oleh Allah akan muncul akhlak yang mulia. Di sini Rasulullah menegaskan lagi adalah wa khaliqin nas. Seorang manusia yang baik adalah yang ditengok, adalah yang dilihat adalah karakternya, sifatnya. Jadi bukan hanya profesor doktor yang dia miliki, tapi dia juga harus memperlihat sifatnya. Karena tidak sedikit dalam kehidupan kita melihat orang yang ilmunya banyak tapi jahat. Ya. Ilmunya banyak, dia pakar ekonomi, tapi kenapa ekonomi kita hancur? Berarti ada mafia ekonomi ini berarti. Ya, ilmunya hebat dalam proses belajar mengajar, dia bahkan pakar dalam pelajaran. Tapi kenapa sistem belajar kita amburadul? Berarti ada mafia pembelajaran, ada mafia pendidikan. Dia pakar dalam bidang kesehatan, tapi kenapa kesehatan masyarakat itu semakin memburuk? Berarti ada mafia kesehatan. Dia ahli dalam bidang politik, mungkin S1, S2, S3, politik yang dia ambil. Tapi kenapa politik kita amburadul? Berarti ada mafia politik. Nah, ini kita perlu lihat persoalannya. Jadi bukan ilmunya yang salah, tapi karakter orangnya. Ya, termasuk ya kami yang menyampaikan ceramah ini mungkin sering disebut ustadz, kiai, tengku. Ya boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang tengku, tapi kalau perilakunya berbeda dengan apa yang dia sampaikan, nah ini perlu bertaubat. Karena orang melihat karakter kita. Kita bilang, ayo bersedekah. Ternyata kita jarang sedekah. Ayo bangun tengah malam. Ternyata kita subuhnya aja nggak salat misalnya. Ya, ayo kita berbuat baik dengan istri kita. Tapi ternyata kita orang yang paling jahat dengan istri kita. Orang kan melihat. Ayo kita berbisnis yang baik. Ternyata bisnis kita justru sesuatu yang tidak baik. Ayo kita berkata baik, menyenangkan hati orang. Tapi ternyata perkataan kita senantiasa meresahkan orang lain. Nah, ini persoalan. Maka di sini Rasulullah tegaskan, maka yang dilihat adalah sifatnya, perilakunya, karakternya, kebiasaannya sehari-hari. Tapi alhamdulillah kalau misalnya kedua-duanya bisa bertemu, ini luar biasa. Antara ilmu dan akhlaknya bagus. Nah, ini luar biasa. Dan inilah yang menjadi target kita sebenarnya. Jadi orang punya ilmu banyak, tapi akhlaknya mulia. Ya. Kalau ada orang bertanya bagaimana kalau orang akhlaknya baik, ilmunya kurang. Ya, bagusnya janganlah kurang ilmunya, tetap harus belajar. Bagaimana dengan orang yang ilmunya banyak tapi akhlaknya jelek? Nah, ini lebih bahaya. Apalagi ini di bulan ya momen-momen hijrah ya. Ya, walaupun kita berubah itu nggak mesti nunggu hijrah. Ya, nunggu momen bulan Muharram. Berubah itu setiap detik, setiap saat menjadi orang terbaik. Ya, tapi dengan momen ini ya setidaknya mengingatkan kita kembali jadi pribadi yang terbaik kapanpun dimanapun. Apalagi di hadapan kita ini sebentar lagi 17 Agustus. Ya, bagaimana kita memperingati 77 tahun kemerdekaan Indonesia. Maka kalau kita hubungkan dengan wa khaliqin nas ini, apa betul kita
telah mengisi pembangunan Indonesia ini dengan manusia terbaik. Jangan-jangan kita menjadi manusia sampah. Maka Indonesia itu nggak maju-maju. Ya, dari dulu kita belajar kita negara berkembang aja. Nah, kapan kita menjadi negara maju? Ya kita yang menentukan. SDM kita harus kita buktikan. Kemudian SDA kita harus dikelola untuk kebaikan bangsa, agama, dan negara Indonesia. Nah, jangan sampai kita punya sumber daya alam yang luar biasa, dikeroknya habis-habisan, tapi ternyata bukan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Ini juga persoalan. Jadi hanya nyambung. Ya, orang pintar banyak, tapi kita nggak punya apa-apa yang bisa kita untuk membangun Indonesia ini. Maka kita berharap momen peringatan kemerdekaan ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita, mengoreksi diri kita. Apa benar kita sudah menjadi manusia terbaik, akhlak terbaik, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan? Ya. Nah, ini penting sekali kita sampaikan karena kita berharap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hari ini itu akan kita tinggalkan, akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Bukankah buah kelapa yang kita makan hari ini adalah pohon kelapa yang sudah ditanam oleh Yahwa kita dulu, Nekwa kita dulu, Indatu kita dulu. Maka kalau hari ini kita tidak menanam pohon kelapa, apa yang akan dimakan oleh anak-anak kita? Kita terkenal Indonesia dan khususnya Aceh memiliki potensi alam yang luar biasa. Kita pernah memiliki pabrik-pabrik yang bertaraf internasional. Pabrik gula yang ada di Cok Giri itu. Ite de kafe yang buat Aceh. Tapi hoka pabriknya, gak ada lawa. Ya, kita juga punya pabrik korek api. Daerah Grogol, Biren. Dan yang lain-lainnya nggak bisa kita sebutkan. Nah ini kan luar biasa kinerja Yahwa kita dulu, orang-orang terbaik kita dulu. Nah jadi hari ini mari kita bertanya, apa yang sudah kita buat? Pabrik apa yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Ya. Maka termasuk yang luar biasa lagi adalah jamaah haji yang berasal dari Aceh. Itu kan mendapatkan sedekah wakaf dari Habib Buga yang ada di Mekah itu. Masya Allah, itu contoh sederhana. Itu sudah puluhan tahun itu. Dan berkelanjutan terus karena dijaga wakafnya ini. Luar biasa. Jadi ini perlu kita pertanyakan pada diri kita. Apakah kita berakhlak mulia? Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk bangsa kita, untuk agama dan negara kita? Dan bahkan kita juga perlu berpikir bagaimana kita mewariskan kebaikan kepada anak-anak cucu kita. Maka kita tidak menginginkan hadirnya generasi-generasi yang hancur, generasi-generasi yang lemah, generasi-generasi yang bodoh, generasi-generasi yang berakhlak tidak baik. Itu tidak kita inginkan. Karena tidak ada yang perlu diwariskan. Ya, tidak ada yang perlu diwariskan dari mereka. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, ketika orang yang baik itu meninggal, maka hatta ikan-ikan di laut itu istighfar, mohon ampun kepada Allah. Tapi ketika ada orang jahat yang meninggal, maka alam bersyukur kepada Allah telah meninggal orang jahat, terbebas dari gangguan orang jahat tersebut. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi itu bersyukur ketika ada orang yang jahat meninggal. Boleh nggak kita mendoakan agar orang jahat itu meninggal? Tapi begitulah kondisinya. Alam bersyukur. Binatang-binatang yang melata bersyukur. Kenapa? Ketika orang jahat ini meninggal, mereka terbebas daripada gangguan mereka. Nah, jadi kembali kepada hadis ini, bagaimana Rasulullah menyebutkan bahwa jadilah orang yang terbaik akhlaknya. Alhamdulillah kalau itu bisa dipadukan dengan ilmu yang banyak, akhlak yang baik. Bahkan ketika kita tanyakan kepada seseorang, ya, kenapa Anda suka kepada orang tersebut? Kenapa Anda cinta kepada orang tersebut? Pasti jawabannya sederhana. Aku suka sikapnya loh. Seorang ayah juga begitu, seorang ibu juga begitu. Ketika kita tanyakan
orang tua tersebut? Kenapa beliau sangat mencintai anaknya? Kenapa beliau sangat merasa bahagia dengan anak-anak yang dia miliki? Jawabannya juga sederhana. Aku bangga loh, karena anak-anakku memiliki akhlak yang mulia. Semuanya begitu. Tapi sebaliknya, kenapa Anda merasa sedih? Kenapa Anda merasa tidak nyaman? Aku berkumpul dengan orang-orang yang tidak punya akhlak yang baik. Aku bersama orang-orang yang akhlaknya tidak mulia. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis, lebih kurang Rasulullah menyebutkan, kalau ingin melihat agama seseorang, maka lihatlah agama kawannya. Nah, ini juga berhati-hati. Sehingga pepatah juga menyebutkan bahwa berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, walaupun kita nggak dapat minyak wanginya insya Allah dapat. Artinya kan ini baik. Ya, wanginya dapat. Ya, kita berkawan dengan orang yang baik-baik, orang yang soleh, orang yang jujur. Ya insya Allah kita akan terwarnai dari sifat orang tersebut. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang nggak pernah sholat, ya udah, lambat laun kita tidak akan sholat. Berkawan dengan orang-orang yang membuka aurat, ya udah, tidak menutup kemungkinan kita akan membuka aurat. Berkawan dengan pencuri, begal, perampok, bandit, entah apalah namanya, kita nggak tahu sebutkan apa. Ya tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi bagian daripada itu. Akan mempengaruhi. Nah, makanya carilah teman yang baik. Carilah komunitas-komunitas yang baik. Carilah tempat-tempat pergaulan yang baik. Lingkungan yang mulia. Kenapa? Mudah-mudahan saat ajal menjemput kita, saat sakaratul maut kita hadapi, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena kita memiliki kawan yang baik, teman yang baik, lingkungan yang baik, saudara-saudara pergaulan kita yang baik. Maka tidak menutup kemungkinan dengan izin Allah saat kita meninggal kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi sebaliknya tidak menutup kemungkinan pula kalau kondisi sekitar kita adalah teman kita, lingkungan kita, pekerjaan kita adalah sesuatu yang tidak baik, maka saat kita meninggal kita tidak akan bisa mengucapkan kalimat mulia itu. Justru setan yang bersama kita akan mengarahkan kita, menahan kita, membimbing kita untuk tidak mengucapkan kalimat itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, sifat daripada mukmin yang mulia ini adalah wa ahibbin nas ma tuhibbu li nafsik. Cintailah manusia sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Masya Allah. Ini luar biasa. Kalau kita baca berita-berita kriminal hari ini, ya, rasanya nggak sanggup kita baca. Berbagai macam bentuk kejahatan, kezaliman, penipuan lewat HP. Bahkan ada sebuah kisah itu ketika seorang ibu yang tasnya dirampok, kemudian tiba-tiba diambil HP tersebut dan ditanyakan berapa nomor. Kebetulan dalam tas tersebut ada HP-nya, ada buku bank, buku rekeningnya. Nah, dia dengan sederhana dia SMS ke suami dari seorang istri ini. Berapa nomor PIN ATM mama? Itu aja. Habis itu dijawab. Ya, kita nggak tahu berapa nomor, udah dijawab. Nah, kemudian dia teleponlah suaminya bahwa tasku hilang beserta apa yang ada isi di dalamnya. Nah, akhirnya suaminya mengatakan bahwa barusan aku kasih nomor PIN sama kamu karena kamu tanya. Ini kan sesuatu yang sangat fatal. Begitu dicek ke bank ternyata habis semua, ludes. Selesai, nggak ada sedikit pun lagi uang yang ada dalam tabungannya. Jadi iya, ini kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak punya sifat dan perasaan dan sikap bahwa orang lain itu adalah bagian dari dirinya. Maka di sini Rasulullah mengajak kita, cintailah orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Bagaimana orang mencintai diri sendiri? Ya pasti orang yang benar mencintai diri sendiri, dia akan merawatnya, ya kan, akan menjaga kebersihannya. Maka dia berusaha merawat dan menjaga kebersihan orang lain. Kemudian dia akan memakan makanan yang baik, gizi yang baik. Nah, sehingga dia pun punya perasaan, aku juga ingin orang lain merasakan makanan dan gizi yang baik. Sehingga tidak memberikan makanan-makanan racun, minuman-minuman racun, tidak akan. Bagaimana orang mencintai diri sendiri?
dia akan berusaha menjadi orang-orang yang senantiasa terbaik dalam keluarganya. Maka dia akan berusaha menjaga orang-orang keluarga yang ada di sekitarnya juga adalah masyarakat yang baik. Hatta dia memiliki pangkat dan jabatan apapun, dia akan senantiasa punya sifat merasakan, kalau ini yang kulakukan kepada orang lain, kalau ini yang kusampaikan pada orang lain, kalau ini tindakan yang kulakukan pada saudara-saudaraku, apakah tindakan ucapan tersebut layak kalau orang lain melakukan kepadaku? Maka Rasulullah juga mengingatkan kita, janganlah kamu mencaci maki orang tua orang lain. Janganlah kamu mencaci maki orang lain, karena sesungguhnya kamu telah mencaci maki dirimu sendiri. Kamu telah mencaci maki orang tuamu sendiri. Nah, ini kan nasihat. Nasihat. Nah, makanya ini sifat sangat mulia. Ketika seseorang memiliki sifat ini, maka segala sesuatu yang dia lakukan, dia terus berpikir, layak enggak ini kulakukan? Karena kalau ini menimpa kepadaku ternyata tidak layak, maka dia tidak akan melakukan. Oh, kalau kulakukan ini ternyata ini layak untuk saya, dan saya pun merasa bahagia, maka dia pun akan melakukan pada orang lain. Masya Allah. Bagaimana nasihat Rasulullah di sini membimbing kita menjadi pribadi mukmin utama. Yang pertama adalah senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga dia senantiasa berbuat baik. Kemudian yang kedua adalah wa khaliqin nas, memiliki akhlak yang mulia. Dari sifat dan sikapnya merasa diawasi oleh Allah tersebut, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan dalam perilakunya senantiasa berbuat baik, sehingga bukan hanya Allah dan Rasulnya senang kepada hamba dan umatnya tersebut, bahkan kepada masyarakat, orang-orang yang ada di sekitarnya, hatta binatang sekalipun merasa bahagia dan senang dengan kehadiran orang tersebut. Dan yang terakhir adalah sifat yang harus kita miliki agar menjadi mukmin yang terbaik, cintailah orang lain sebagaimana Anda mencintai diri sendiri. Mudah-mudahan nasihat singkat ini, tausiah sore ini memberikan manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ويمنح عمرنا دفئا أب بشعوره يغني وأم قربها جنة وقلب باذخ الحسن